Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat belajar. Tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Halo, jumpa lagi dengan saya Tutor Adilsa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya setelah materi usaha dan pesawat sederhana, yaitu materi struktur dan jaringan pada tumbuhan. Dan juga nanti di akhir pembelajaran video pembelajaran yang telah tutor sajikan ada sedikit kuis untuk mengasah kemampuan dan pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas pertemuan pada kali ini. Dan jangan lupa untuk mencatat semua poin-poin penting dalam materi yang tutor akan sampaikan. Oke, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran yang telah tutor sediakan. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Baik, kita akan menyaksikan bagian tubuh tumbuhan dan beserta fungsinya. Pada tanaman terdapat 5 bagian utama dari bagian tubuh dari tumbuhan. Yang pertama, akar, batang, buah, daun, dan bunga. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Fungsi akar yang pertama menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap zat hara, menegakkan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan kayu. Bagian-bagian akar. Yang pertama ada batang akar, yang kedua ada cabang akar, yang ketiga rambut akar, dan yang terakhir adalah ujung akar atau bagian terakhir dari akar. Yang kedua, bentuk akar. Yang pertama ada akar tunggang. Memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Terdapat pada tumbuhan berbiji, berkeping dua atau dikotil. Contohnya mangga, apel, jeruk, rambutan, sawo, dan lain-lain. Yang kedua, jenis dari akar adalah akar serabut. Tidak memiliki akar utama, ukuran akar dari pangkal hingga ujung sama, terdapat pada tumbuhan berbiji berkeping satu atau monokotil. Contohnya terdapat pada tumbuhan kelapa, jagung, bawang, singkong, dan lain-lain. Pada umumnya, akar tumbuh di dalam tanah, namun ada beberapa tumbuhan yang tidak tumbuh di tanah. Yang pertama adalah akar gantung atau akar udara. Akar yang tumbuh pada cabang dan tidak mencapai tanah. Akar ini berfungsi menyerap air dan gas dari udara. Kadang-kadang akarnya mencapai tanah dan masuk ke dalam tanah. Fungsinya pun ikut berubah. Bagian yang di atas tanah berfungsi sebagai batang, bagian yang di dalam tanah fungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Contohnya adalah pohon beringin. Yang kedua, akar pelekat. Akar yang keluar dari buku-buku batang, akar ini berfungsi untuk menempel pada tumbuhan panjangnya. Contohnya adalah kayu atau tembok. Yang ketiga, akar penghisap atau haustorium. Akar yang dimiliki oleh tumbuhan parasit, tumbuhan yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Akar ini berfungsi untuk menghisap air dan sari makanan dari tumbuhan yang ditempelinya. Contohnya adalah tali putih dan benalu. Selanjutnya kita akan membahas batang. Fungsi batang yang pertama adalah tempat melekatnya bagian tumbuh-tumbuhan. Contohnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun sebagai tempat pertukaran udara, sebagai alat perkembangbiakan, dan yang terakhir sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Misalnya ketela rambat, kentang, dan sagu. Bentuk batang. Yang pertama adalah batang lunak, yaitu tumbuhan berbatang basah dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Yang kedua, batang keras atau berkayu, misalnya pada batang pohon mangga atau jeruk. Yang ketiga, batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga, misalnya pada batang padi. Ini adalah salah satu bentuk penampang melintang pada batang dikotil, yang ditandai ada xilem, empelur, cambium, phloem. Dan ini ada penampang pada batang melintang atau monokotil yang terdiri dari xilem, phloem, dan epidermis. Sistem transportasi tumbuhan. Fungsi xilem fungsinya untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah bagian dari tubuh tumbuhan, yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk tipis dan melebar. Bagian-bagian daun terdiri dari helai daun, tulang daun, dan tangkai daun.
Fungsi daun yang pertama adalah sebagai tempat membuat makanan. Daun yang dapat membuat makanan sendiri adalah daun yang mengandung klorofil atau zat hijau. Ini adalah skema dari proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Air dari tanah diserap oleh akar, dan karbon dioksida dihisap oleh daun dengan stomata, serta sinar matahari diterima oleh klorofil. Hijau daun dirubah menjadi karbohidrat dan air. Proses pengubahan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari menjadi karbohidrat dan oksigen disebut fotosintesis. Sebagai alat pernapasan, tumbuhan membutuhkan udara untuk bernapas. Udara keluar masuk melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga, tempat berlangsungnya penguapan. Kelebihan air pada tumbuhan dikeluarkan dalam bentuk uap air. Penguapan ini berlangsung melalui mulut daun. Bentuk daun. A. Berdasarkan susunan tulang. 1. Tulang daun sejajar memiliki tulang daun berbentuk lurus yang sejajar dan pangkal daun. Contohnya adalah daun tebu, pandan, kelapa atau palem, bambu, nanas, padi, dan daun serai. Yang kedua, tulang daun menyirip. Susunan seperti sirip-sirip ikan tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contoh tulang daun cincau, jambu, mangga, dan rambutan. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Daun ini memiliki tulang daun melengkung dan tampak menyatu, misalnya daun sirih, gadung, lada, eceng gondok, dan genjer. Yang keempat adalah tulang daun menjari. Tulang daun menjari memiliki 3 tulang daun besar atau lebih dari 1 pangkal daun, misalnya daun singkong, pepaya, dan jarak. Berdasarkan jumlah helai daun pada tangkainya. Yang pertama adalah daun tunggal, contohnya mangga, jambu, dan daun nangka. Yang kedua daun menjemuk, contohnya putri malu dan lamtoro. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga merupakan tumbuhan yang indah karena mempunyai bentuk dan warna yang beragam. Bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas kepala, sari, dan tangkai sari. Yang kedua adalah putik atau alat kelamin betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai. Putik dan bakal buah. Mahkota bunga atau perhiasan bunga. Kelopak merupakan pembungkus bunga yang belum mekar. Tangkai bunga bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Jika benang sari jatuh ke kepala putik, terjadilah penyerbukan, di mana serbuk sari masuk ke bakal biji dan menuju di dalam bakal bunga melalui tangkai putik. Serbuk sari plus biji bakal biji sama dengan pembuahan yang menghasilkan biji. Buah. Bagian-bagian buah. Yang pertama adalah tangkai untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Biji, bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibagi 2, yaitu biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Contoh lembaga atau cala tumbuhan, di dalam terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Keping biji atau endosperm, makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Oke, itulah video pembelajaran yang telah kita sajikan mengenai struktur pada tumbuhan. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas salah satu materi selanjutnya, yaitu bagian dari struktur dan jaringan tumbuhan, yaitu jaringan tumbuhan. Dan seperti biasa, tetap telah menyediakan sedikit kuis untuk mengukur seberapa jauh ketika keberhasilan dari video pembelajaran kali ini. Kita menyebut pesan satu, yaitu tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.